Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang transgenik ya. Apa itu transgenik? Transgenik merupakan metode bioteknologi dengan cara memindahkan atau mentransfer gen unggulan ke gen lain atau sel lain guna menghasilkan individu baru dengan sifat unggulan tersebut dan juga diharapkan dapat diturunkan pada keturunannya. Adapun gen yang digunakan dalam transgenik, yang pertama adalah gen pertumbuhan. Maksudnya apa gen pertumbuhan? Yaitu gen yang memacu pertumbuhan secara cepat, sehingga pertumbuhan ikan lebih cepat dari yang biasanya. Misal, ada dua ikan. Yang pertama adalah ikan yang diberi gen pertumbuhan, dan yang kedua adalah ikan yang tidak diberi gen pertumbuhan. Perbedaannya, ikan yang diberi gen pertumbuhan ini, pertumbuhannya itu akan cepat. Berbeda dengan ikan yang tidak diberi gen pertumbuhan. Dan perbedaannya tersebut bisa 2 kali lipat atau bahkan 4 kali lipatnya. Kemudian yang kedua adalah gen resisten terhadap penyakit. Maksudnya gimana? Gen resisten terhadap penyakit yaitu membantu ikan agar resisten atau tidak mudah terserang penyakit. Jadi jika dengan gen ini, maka membantu ikan agar tidak terkena penyakit. Jika ikan tidak terkena penyakit, maka resiko kematian pun akan berkurang. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah gen warna. Maksudnya gen warna gimana? Gen warna ini maksudnya dapat memberikan warna terhadap ikan. Ya, contohnya misal ada ikan hias berwarna transparan. Kita ingin menambahkan warna ke ikan tersebut, maka kita tinggal menambahkan gen tersebut, gen warna ini. Misal ada ikan yang berwarna transparan, kita ingin memberikan warna merah, maka kita berikan warna merah ke ikan tersebut menggunakan gen ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu gen tahan terhadap suhu dingin dan panas atau panas ya. Maksudnya gimana? Ikan itu kan memiliki lingkungan atau suhunya masing-masing gitu ya. Jadi jika ikan tersebut berbeda dengan lingkungannya, kemungkinan dia tidak akan bisa bertahan hidup. Maka dengan memberikan gen ini, ikan tersebut dapat hidup di lingkungan yang bukan aslinya. Contoh misal adalah ikan salmon. Ikan salmon itu kan dia hidup di perairan yang suhunya rendah. Dia tidak bisa hidup di perairan yang suhunya tinggi lah. Nah, ketika kita ingin membawa ikan tersebut ke suhu yang bukan aslinya atau suhu tinggi, maka dapat diberikanlah atau gen ini berfungsi di situ. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu gen mencerna karbohidrat secara cepat. Maksudnya gimana? Gen ini tuh sama lah, prinsipnya itu sama seperti pertumbuhan. Karena apa? Karena dengan mempercepat mencerna karbohidrat, maka itu juga dapat mempercepat pertumbuhan gitu loh. Kemudian metode transgenik ya. Transgenik itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama dengan mikroinjeksi, yaitu dengan cara apa? Dengan cara menyuntikkan gen ke dalam sel telur, yaitu menggunakan mikropipet, di mana mikropipet itu kan ujungnya tuh terdapat jarum kecil yang kemudian dimasukkanlah atau disuntikkan ke dalam sel. Nah, kemudian yang perlu diketahui bahwa mikroinjeksi ini dia itu hanya dapat dilakukan di embrio saja. Jadi tidak dapat dilakukan pada indukan. Nah, bicara tentang kelebihannya mikroinjeksi yaitu akurasinya tinggi atau tingkat keberhasilannya itu tinggi. Karena apa? Karena perlakuannya itu dia langsung disuntikan ke dalam sel tersebut ya, atau embrio tersebut.
Nah, tetapi kekurangannya yaitu dia tuh membutuhkan waktu lama. Karena apa? Dia harus satu persatu menyuntikkan gen tersebut. Kemudian kelemahan selanjutnya yaitu ada kemungkinan sel embrionya itu sulit ditembus sehingga waktunya sangat sedikit untuk prosesnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah elektroforesis. Apa itu elektroforesis? Elektroforesis yaitu metode transgenik dengan menggunakan aliran listrik. Maksudnya gimana? Jadi proses transgeniknya itu menggunakan aliran listrik, ya kan? Dimana dengan aliran listrik tersebut membran sel akan melemah sehingga gen dapat masuk ke sel tersebut. Adapun cara kerjanya yaitu embrio atau gamet tersebut diletakkan pada kuvet, ya kan? Dimana membran sel itu permeabel terhadap molekul, ya kan? Molekul apabila mendapat aliran listrik arus pendek. Ya. Kemudian aliran listrik tersebut dihilangkan dan membran sel pun kembali seperti semula. Nah, disitulah fragmen DNA asing akan masuk atau menempati embrio atau gamet tersebut. Kita baca kelebihannya. Kelebihan dari elektroforesis yaitu dia dapat dilakukan dalam jumlah banyak, ya kan, karena menggunakan wadah, kan. Kemudian kekurangannya yaitu apabila arus listrik ini tinggi, maka dapat menyebabkan kematian pada sel. Selanjutnya yaitu retroviral infection atau menyisipkan gen menggunakan virus. Jadi virus ditumpangi oleh gen yang dikehendaki, kemudian diintroduksikan ke dalam embrio hewan. Nah, sel tersebut diinfeksikan menggunakan retrovirus sehingga menghasilkan DNA virus. Setelah DNA tersebut ditranskripsikan, maka DNA tersebut akan berintegrasi dan menjadi bagian dari genom induk. Adapun cara retroviral infection itu ada dua. Yang pertama adalah dia menginfeksikan virus, ya kan? Kemudian yang kedua adalah melemahkan melemahkan virus, ya. Yang pertama itu menggunakan selimut virus, kemudian yang kedua adalah melemahkan virus. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya itu tingkat akurasi atau keberhasilan dari retroviral infection ini sangat tinggi. Tapi kekurangannya karena virus itu bersifat ganas, dikhawatirkan akan memunculkan penyakit baru pada ikan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.